Di pagi hari seperti biasa Zia akan sibuk dengan alat masaknya dibantu oleh Nur. Kedua wanita cantik itu dengan sibuk bergulat dengan alat masak sambil bercandaria bersama. Nur menatap kagum Zia yang sangat baik bahkan menganggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Memang semua pelayan di rumah Ryan akrab dengan Zia. Bahkan Zia sering mengajak para pelayan bersantai dan mengobrol bersama. Zia memang sangat baik kepada semua pelayannya sehingga seluruh pelayan di sana merasa sangat nyaman bekerja bersama Zia. Bahkan para pelayan tidak merasa iri akan kedekatan Nur dengan Zia. Bagaimana kuliahmu, Nur? Ucap Zia membuka suara. Alhamdulillah, Nyonya. Kuliahku lancar, bahkan aku baru mendapatkan pencairan beasiswa, ucap Nur sambil mengaduk masakannya. Syukurlah. Kamu belajar yang rajin ya. Buktikan jika kamu bisa sukses dengan kerja kerasmu sendiri. Buat ibumu bangga kepadamu. Terima kasih, Nyonya. Aku bisa melanjutkan kuliahku karena dorongan dari Nyonya. Aku hanya membantumu, yang memegang kunci kesuksesanmu hanya dirimu, ucap Zia tersenyum. Oh, iya. Tuan Ryan menjadi donatur di kampus saya ya, Nyonya. Ucap Nur mengingat keberadaan Ardian di penyerahan beasiswa kemarin. Mungkin. Ryan memang banyak memberikan donasi pada kampus-kampus yang menerima beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Pantas saja kemarin aku melihat Tuan Ardian di kampus. Kalau boleh aku tahu kamu ada hubungan apa dengan Ardian? Ucap Zia karena memperhatikan gerak-gerik Nur yang berubah saat bertemu Ardian. Kenapa Nyonya bertanya seperti itu? Ucap Nur menunduk malu dengan wajah merah merona karena mendengar nama Ardian. Melihat sikap Nur, Zia dapat menebak jika ada hubungan spesial antara Nur dan Ardian. Zia mencoba membuang napasnya kasar lalu berjalan mendekati Nur. Kamu boleh menjalin hubungan dengan lawan jenismu. Tapi, kamu harus mengingat kuadratmu sebagai wanita. Wanita itu bagaikan berlian yang terpajang indah yang hanya orang tertentu bisa mendapat dan juga menyentuhnya, ucap Zia menatap lekat wajah Nur. Jangan pernah menyia-nyiakan kecantikanmu hanya untuk seorang pria yang tidak bisa menghargaimu. Jangan pernah kau rendahkan dirimu sendiri, Nur. Jangan gampang membuka hati kepada setiap pria, jika kamu ingin membuka hati pastikan dulu jika pria itu juga mencintaimu, ucap Zia tersenyum manis. Terima kasih, Nyonya. Nyonya sudah seperti kakak kandungku yang mau menasehati dan juga membimbingku dengan penuh kesabaran, ucap Nur menatap lekat wajah cantik Zia. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin kamu mengalami hal yang sama sepertiku. Rasanya sangat sakit jika dirimu tidak dihargai oleh pasanganmu, ucap Zia mengingat perlakuan Ryan dulu. Tapi, sekarang Nyonya sudah bahagia dan Tuan juga sudah menyesal dan mau berubah. Malah sekarang Tuan sangat menyayangi Nyonya dan memperlakukan Nyonya seperti seorang ratu. Iya, aku bersyukur karena kesabaranku selama ini berbuah manis. Aku dan Ryan kini hidup bahagia setelah menghadapi cobaan yang sangat besar. Aku berharap kamu tidak pernah mengalami apa yang aku alami selama ini. Amin, ucap Nur memeluk Zia dengan penuh kasih sayang. Kalian mau memasak atau mau bergosip? Ucap Kinan tiba-tiba datang. Kakak nganggu acara saja. Kami sedang membahas urusan wanita, ucap Zia memayunkan bibirnya manja. Lama-lama bibirmu itu kakak ikat ya. Maju terus, ucap Kinan menarik hidung mancung Zia. Au, kakak, ucap Zia membalas menarik hidung Kinan. Sudah. Nanti keponakan kakak tidak nyaman tidurnya karena mamanya seperti cacing kepanasan yang tidak bisa diam, ucap Kinan mencoba mendudukkan Zia. Ryan mana? Apa dia masih tidur? Ucap Kinan belum melihat Ryan pagi ini. Mungkin. Ya sudah aku akan membangunkannya dulu ya. Biar kita sarapan bersama, ucap Zia bangkit dari duduknya lalu mencoba mengayunkan langkahnya. Tapi, saat Zia hendak melewati pintu dapur dia kembali berbalik arah lalu menatap Kinan yang sedang menatap Nur. Zia yang tahu dengan sikap Kinan yang pantang melihat wanita cantik mencoba untuk berbalik arah ke mendekati Kinan. Au! Sakit, Zi, ucap Kinan ketika Zia menarik telinganya. Kakak ini pantang melihat wanita bening sedikit saja. Mata keranjangnya langsung terlihat jelas. Aku harus membersihkan pikiran kakak agar tidak berisi pikiran mesum semuanya, ucap Zia mencoba membawa Kinan keluar dari dapur. Kakak hanya sedang mencari kakak ipar yang tepat untukmu. Jadi wajar saja jika kakak melihat wanita-wanita cantik dan montok seperti Nur, ucap Kinan mencoba membela diri. Tapi kakak sudah memperkenalkan Sinta kepadaku. Apa kakak membohongiku saat itu? Ucap Zia menatap Kinan dengan tatapan penuh selidik. Itu. Hei,
Hei, sudahlah kamu bangunkan saja kebo yang masih tertidur itu. Kakak mau mandi dulu, ucap Kinan mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan-pertanyaan Zia yang akan menjadi petaka buat dirinya sendiri. Kakak, aku belum selesai, teriak Zia ketika melihat Kinan sudah menjauh darinya. Zia hanya mampu membuang napasnya kasar ketika melihat Kinan telah menjauh. Tidak punya pilihan lain, Zia mencoba mengayunkan langkahnya menuju kamar utama. Ketika membuka pintu, Zia melihat Ryan masih betah mengulung di bawah selimutnya. Rai, ayo bangun, ucap Zia mencoba menarik selimut Ryan. Ryan mencoba membuka matanya lalu merengangkan otot-ototnya. Ryan mencoba bangkit lalu memeluk erat pinggang Zia yang sedang berdiri di tepi ranjang. Ryan mencoba menciumi perut buncit Zia lalu menenggelamkan wajahnya di sana. Apa kamu sudah memaafkanku, sayang? Ucap Ryan menatap lekat wajah Zia. Tidak. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, ucap Zia tegas tidak mau melihat wajah Ryan. Kau sudah menghukumku semalam. Apa hukuman itu tidak cukup? Bahkan tubuhku rasanya sangat sakit sampai sekarang. Apa kamu tidak kasihan kepada suamimu ini? Ucap Ryan memasang wajah memelasnya. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu memaafkanku, ucap Ryan tegas lalu mengeratkan pelukannya. Rai, aku mau mandi. Lihat tubuhku masih bau bumbu dapur. Baiklah. Kita mandi bersama. Tapi sebelum itu kita memberi vitamin kepada anak kita terlebih dulu, ucap Ryan tersenyum nakal lalu membaringkan tubuh Zia di atas ranjang. Rai. Ucap Zia ketika Ryan mencoba mengukung tubuhnya. Kamu diam saja, sayang. Aku akan melakukannya dengan hati-hati, ucap Ryan mulai melancarkan aksinya. Ryan mencoba menyentuh tubuh Zia dengan penuh kelembutan. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik dan juga hati-hati agar tidak mengganggu perkembangan janin Zia. Setelah melakukan pergulatan panas bersama, Ryan mencoba membawa tubuh Zia ke dalam gendongannya. Ryan membawanya tubuh Zia ke dalam kamar mandi untuk melakukan ritual mandi bersama. Ryan mencoba membantu Zia untuk membersihkan tubuhnya sambil mencoba menggoda Zia dengan sikap jahilnya. Zia mencoba tertawa terbahak-bahak ketika Ryan mengelitik perutnya. Hingga akhirnya ruangan kamar mandi itu dipenuhi suara gelak tawa keduanya. 58. Part 58. Setelah melakukan ritual mandi bersama, Zia dan Ryan pergi ke ruang makan. Mereka melihat Raffi dan Kinan telah duduk bersantai sambil memainkan ponselnya menunggu kedatangan mereka. Melihat wajah santai Kinan, Ryan menatapnya dengan perasaan dongkol. Gara-gara permintaan Kinan dia harus menghadapi amukan Zia yang sangat menyeramkan seorang diri. Kinan yang sadar dengan tatapan Ryan terlihat tetap santai dan berusaha menahan tawanya. Membayangkan bagaimana wajah Ryan saat menghadapi amukan Zia. Ryan mencoba menarik kursi untuk Zia terlebih dahulu lalu menarik kursi untuknya. Dia terus saja menatap Kinan yang terlihat santai dengan ponselnya sambil memaki Kinan lewat tatapannya. Kinan yang akhirnya tersadar tidak mau kalah, dia membalas tatapan Ryan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Raffi yang sadar dengan perang tatapan itu memilih untuk diam tak berkutik. Raffi tidak mau menjadi sasaran empuk kemarahan kedua musuh bebuyutan itu. Lain dengan Zia yang terus saja mengoceh tidak ada hentinya sambil mengisi piring Ryan. Kalian kenapa saling bertatapan seperti itu? Ucap Zia bingung melihat tingkah Ryan dan Kinan. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu makan yang banyak ya. Bayi kita pasti sangat lapar, ucap Ryan mengalihkan pandangannya lalu mengisi piring Zia dengan lauk pauknya. Zi, kamu tidak perlu lagi menjadi model Ramlan. Kakak sudah membatalkan kontrakmu, ucap Kinan to the point. Tapi, Kak, tidak ada tapi-tapian. Jangan kerasa kepala. Jika kau masih ingin menjalani karirmu sebagai model, kamu bisa menjadi model kakak dan juga Ryan. Mendengar ucapan Kinan, Zia hanya bisa diam menunduk sambil mengaduk-aduk makanannya. Jujur saja dia merasa tidak enak kepada Ramlan karena membatalkan kontrak kerja mereka begitu saja. Sayang, kamu tidak boleh begitu. Turunkan sedikit saja egomu demi anak kita. Kamu itu masih hamil muda, di usia kemilanmu ini masih sangat rawan sayang, ucap Ryan mencoba membujuk Zia. Aku akan menuruti kalian. Tapi, kalian harus menraktirku belanja sepuasnya, ucap Zia tersenyum. Kalau itu mah gampang. Kamu boleh memborong satu mall sekaligus, ucap Kinan dengan sombongnya. Lebih baik kamu habiskan sarapanmu. Setelah ini kita pergi belanja. Aku dan Kinan akan memberikan waktu kami bersamamu hari ini, ucap Ryan. Baiklah. Nur, kamu siap-siap.
Kamu perlu pakaian kan untuk pergi ke kampus, ucap Zia menatap Nur yang sedang beres-beres. Tapi, Nyonya, ucap Nur merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, ada kedua pengusaha kaya yang akan menraktir kita. Uang mereka tidak akan habis walaupun kita memborong satu mall, ucap Zia tidak mau dibantah. Ryan dan Kinan tersenyum mengangguk sehingga Nur tidak bisa membantah lagi. Nur dengan cepat menyiapkan pekerjaannya lalu pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri. Rai, pembantumu cantik juga ya, ucap Raffi menatap kepergian Nur. Jaga mata. Dia milik Ardian, ucap Zia tegas. Apa? Ucap Kinan dan Raffi serentak ketika mendengar ucapan Zia. Kenapa kalian terkejut seperti itu? Ucap Zia mengerutkan keningnya bingung. Tidak apa-apa. Ardian dan Ryan sudah menemukan pelabuhan hatinya. Kita kapan? Ucap Raffi memelas sambil menatap Kinan. Kita akan menikmati masa-masa kebebasan kita terlebih dahulu. Single itu lebih menyenangkan, ucap Kinan tersenyum. Dehem Zia sambil menghentakkan garpunya lalu menatap tajam Kinan. Makan saja sarapanmu. Kita akan menemukan pelabuhan hati kita nantinya, ucap Kinan menuduk tidak berani berkutik lagi. Setelah selesai sarapan Raffi pamit untuk pergi ke kantornya. Sedangkan Kinan, Ryan, Nur dan Zia pergi ke sebuah mall ternama di kota mereka. Tidak lupa Zia menghubungi Risa terlebih dulu dan menyuruhnya untuk segera bersiap-siap. Karena mereka melewati salon Risa, Kinan yang mengemudi seorang diri memilih untuk menjemput Risa terlebih dulu. Sedangkan Zia dan Nur yang ikut dengan mobil Ryan memilih untuk langsung ke mall dan menunggu Risa dan Kinan di sana. Setelah menempuh 30 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di mall yang megah itu. Nur yang tidak pernah melihat mall semegah dan sebesar itu menatap kagum bangunan kokoh itu. Dia tidak pernah membayangkan jika dia akan berbelanja di sana. Jangankan membayangkan untuk berbelanja di sana, membayangkan untuk menginjakkan kakinya di sana saja Nur tidak berani. Ayo, Nur. Kamu pilih saja semua keperluan kuliahmu. Tidak usah malu-malu, ucap Zia mengadeng tangan Nur. Tapi, Nyonya, ucap Nur melepaskan genggaman tangan Zia karena merasa malu dengan penampilannya yang lusuh. Sangat berbeda dengan Zia yang selalu terlihat elegan dan anggun. Kamu tidak perlu malu. Penampilan tidak akan membedakan kita, ucap Zia tersenyum lalu kembali mengenggam tangan Nur dan berjalan memasuki mall itu. Sayang, lihat pakaian bayi itu, ucap Zia menatap kagum pakaian-pakaian bayi yang begitu banyak dan tersusun rapi. Tapi, kata orang tidak boleh membeli perlengkapan bayi sebelum usia kandungan 7 bulan, sayang. Lebih baik kita belanja keperluan bayi kita setelah usia kandunganmu lewat 7 bulan, ucap Ryan mengingat isu-isu tentang jadwal yang tepat untuk membeli perlengkapan bayi. Masak sih, sayang. Ucap Zia mengerutkan keningnya bingung. Aku hanya dengar-dengar saja. Tapi, lebih baik kita berjaga-jaga. Aku tidak mau terjadi sesuatu kepadamu dan calon bayi kita. Lebih baik kamu mencari keperluanmu saat hamil saja, ucap Ryan berusaha meyakinkan Zia. Wah, kamu mau beli perlengkapan bayimu, Zi. Lihat topi ini imut sekali, ucap Risa tiba-tiba datang bersama Kinan. Tidak. Usia kandunganmu belum sampai 7 bulan. Kamu belum bisa membeli perlengkapan bayimu, ucap Kinan tegas. Kakak tahu dari mana? Ucap Risa mengerutkan keningnya. Kakak hanya dengar isu-isu saja. Apa kamu tidak pernah menonton film horor yang mengisahkan tentang sepasang suami istri yang membeli ayunan kayu rotan kepada bayinya yang saat itu usia kandungan istrinya masih 4 bulan, ucap Kinan mengidik ngeri membayangkan film horor yang pernah dia tonton. Kinan, kamu tidak usah membawa-bawa film horor di sini. Ayo lebih baik kita pergi, ucap Ryan mengidik ngeri mendengar ucapan Kinan. Mereka semua mencoba meninggalkan tempat penjualan perlengkapan bayi itu lalu mencoba mencari keperluan lainnya. Zia membeli begitu banyak pakaian hamil dan juga sandal dan sepatu yang tidak memiliki tumit atas pilihan Ryan dan Kinan. Zia yang tidak bisa menolak keinginan kedua pria yang posesif itu hanya mampu menurut tidak bisa membantah. Kinan dan Ryan memilih semua keperluan Zia saat hamil karena tidak ingin kandungan Zia kenapa-napa. Mereka juga tidak mengizinkan Zia menggunakan pakaian ketat dan juga heels lagi. Sedangkan Nur dan Risa memilih pakaian, sepatu, tas untuk keperluan kuliah Nur. Tidak lupa jika Risa juga memilih pakaian untuknya karena tidak ingin kehilangan kesempatan belanja gratis seperti saat ini. Zia menatap Risa dan Nur yang bisa berbelanja sesuka hati mereka. Sedangkan dirinya harus menunggu persetujuan dari kedua pria yang sangat menyebalkan itu.
Walaupun kesal tapi Zia merasa sangat bersyukur karena Qinan dan Ryan sangat memperhatikan kandungannya. Setelah puas berbelanja mereka pergi ke restoran untuk mengisi perut mereka. Zia memesan makanan yang begitu banyak lalu melahapnya sampai habis. Ryan dan Qinan menatap Zia yang saat ini semakin gemuk karena tidak pernah diet lagi. Terlebih lagi nafsu makan Zia yang semakin besar sehingga membuat tubuhnya semakin berisi dan juga perutnya yang semakin lama semakin membuncit saja. Bersambung.